Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nani Astria Polontalo, Sarjana Farmasi Master Science. Saya adalah dosen di kampus Akademi Farmasi Bina Farmasi, program studi Diploma 3 Farmasi. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah farmakognosi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakognosi. Sebelum saya menjelaskan secara rinci, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah saya. Deskripsi mata kuliah farmakognosi berisi pokok-pokok bahasan konsep farmakognosi yang meliputi biosintesis dan metabolisme produk alam, tumbuhan obat sebagai bahan baku fitofarmaseutikal, produk metabolisme primer, produk metabolisme sekunder, tumbuhan beracun bukan obat, dan peptisida. Tumbuhan obat sebagai dasar pengembangan obat baru. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan konsep dasar farmakognosi secara teori maupun praktikum. Mahasiswa mampu menjelaskan biosintesis produk alam untuk konsumen di dalam upaya kesehatan. Mahasiswa mampu memberikan informasi tentang tujuan penggunaan bahan alam dan potensi efek yang merugikan dari obat tersebut. Mahasiswa mampu mengetahui konsep untuk menetapkan tumbuhan obat sebagai dasar pengembangan obat baru dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kuliah farmakognosi ini, yang pertama adalah definisi farmakognosi, obat tradisional herbal, medisin, fitofarmaka, dan istilah-istilah yang terkait, dan penggolongan tumbuhan obat berdasarkan kemotnya. Lalu ada taksonomi dan biosintesis, serta sistem tata nama tumbuhan. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari mengenai biosintesis metabolit primer, karbohidrat, lipida, dan protein, serta biosintesis metabolit sekunder. Pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari mengenai hubungan biosintesis antara metabolit primer dan sekunder, serta beberapa usaha untuk meningkatkan biosintesis metabolit sekunder secara konvensional atau biotek. Pertemuan kelima, sumber dan fitogeografi tumbuhan obat, proses penyediaan obat global, dan simplisia, faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap penyediaan simplisia dan cara penanggulangannya. Pertemuan keenam, bahan berguna berasal dari karbohidrat, bahan berguna berasal dari liquid. Pertemuan ketujuh dan delapan, glikosida, flavonoid, anthraquinone, dan cyanogenik. Pertemuan ke-9 ada UTS, pertemuan ke-10, 11 terpenoid, minyak atsiri, diterpen dan triterpen, serta alkaloid terpilih. Pertemuan ke-12 tumbuhan bersifat halusinogenik, alergenik, hepatotoksik, aflotoksik, dan karsinogenik, peptisida alami. Pertemuan 13 dan 14 ada sejarah mengenai perkembangan obat baru dan tumbuhan obat berdasarkan senyawa alami. Pertemuan ke-15, prospek pengembangan obat baru, senyawa alami dan tumbuhan, dan metode high throughput screening. Pertemuan ke-16, UAS. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran atau perkuliahan. Untuk metode yang saya terapkan yaitu menggunakan metode SCL atau yang disebut Student Centered Learning,
yaitu suatu metode di mana proses pembelajaran akan terpusat pada mahasiswa, di mana mereka akan menjadi pelaku aktif untuk kegiatan proses pembelajaran ini. Kemudian mode kegiatan yang akan diterapkan yaitu menggunakan metode kuliah offline di dalam kelas dan di laboratorium dengan jumlah 16 kali tatap muka yang terdiri 14 kali materi dan 2 kali termasuk UTS dan UAS. Sedangkan untuk praktikum terdiri dari 12 kali pertemuan di laboratorium. Metode pembelajaran delivery berupa ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, penugasan individu maupun penugasan kelompok. Sedangkan metode interaksi yaitu di mana saya menggunakan metode yang mencakup 2 tipe. Yang pertama, interaksi langsung, di mana interaksi langsung ini dilakukan di dalam kelas secara interaktif dan mahasiswa bisa langsung bertanya mengenai topik yang sedang dibahas. Tanya jawab untuk membangun chemistry antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, interaksi di luar kelas dengan cara membuat forum diskusi melalui grup WA ataupun Telegram. Metode atau sistem penilaian yang saya lakukan secara transparansi. Bobot penilaian dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Adapun bobot penilaian yaitu di mana bobot penilaian terbagi menjadi 2. Komponen yang pertama adalah teori. Teori ini memperoleh bobot sebanyak 35% yang telah dikonversi dari 100%. Di mana 35% ini mencakup penilaian kehadiran 20%, kuis 5%, paper individu 10%, paper kelompok 15%, UTS 25%, UAS 25%. Sementara komponen praktikum mendapat peroleh nilai 65% yang mencakup kehadiran 10%, paper atau kuis 10%, laporan praktikum 15%, dan ujian praktikum 30%. Oke, baiklah, untuk menindaklanjuti bagaimana sistem pengajaran saya selanjutnya, mari kita lihat video selanjutnya di dalam kelas. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Sebelum Ibu masuk di mata kuliah kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian semuanya? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Untuk kelas kita saat ini kita masuk di kelas farmakognosi ya. Jadi mata kuliah farmakognosi ini adalah mata kuliah yang wajib masuk di dalam rumpun mata kuliah wajib. Jadi kenapa kalian harus mempelajari mata kuliah farmakognosi? Karena ini salah satu masuk di dalam rumpun mata kuliah yang wajib. Oke, langsung saja di pertemuan kita yang pertama mengenai farmakognosi. Ibu mau jalan-jalan boleh ya? Farmakognosi mungkin sedikit dari judul mata kuliah ini mungkin sudah ada yang beberapa tahu mengenai apa itu farmakognosi. Mungkin ada yang mau memberikan opini mengenai mata kuliah ini kira-kira berhubungan sama apa ya? Ada mungkin yang mau beropini, bebas sih, secara logika saja. Mungkin kalian sering baca atau apa mungkin. Bahan alam, oke. Ada lagi yang mau memberi opini mengenai apa itu farmakognosi? Arum? Oke, ilmu yang mempelajari bahan alam. Jadi sudah bisa sedikit di spill ya. Kalau kalian bisa, kalian bisa memprediksi
mata kuliah ini mata kuliah yang mempelajari mengenai bahan alam, utamanya di bahan alam. Oke, kita masuk di selanjutnya. Bab ini akan berisi penjelasan tentang ilmu farmakognosi, khususnya mengenai sejarah farmakognosi dan simplisia. Kita bahas dulu mengenai sejarah farmakognosi yang seperti kita ketahui bahwa sebelum ada ilmu farmasi, ya, jauh sebelum ada ilmu farmasi, kita dulu belum ada tuh apoteker, farmasi itu belum ada. Yang adanya itu adalah ahli botani, ya, ahli botani. Jadi ahli botani itu adalah spesialis seorang ilmuwan yang membuat suatu tanaman dijadikan bahan obat. Itu dulu. Dan itu dulu kita tahu-taunya selain ahli botani ada juga yang namanya tabib. Pasti pernah tahu toh kalau di film Cina-Cina itu kan ada biasanya orang dulu-dulu kan tidak ada dokter, ya kan? Mereka selalu kalau sakit pasti panggilnya tabib. Nah, berkembanglah ilmu sehingga ilmu farmakognosi ini menjadi beruntun. Jadinya sudah bukan cuma ilmu farmakognosi saja, tapi jadinya ada ilmu bioteknologi, ada ilmu fitokimia, ada ilmu biosintesis dan lain-lainnya. Nah, berkembangnya ilmu itu. Nah, kemudian dilihat dari farmakognosi, kan kita berbicara mengenai bahan alam, ya. Nah, oke, bahan alam. Kira-kira menurut kalian bahan alam yang sering kalian gunakan untuk pengobatan secara tradisional apa? Sambiloto, temulawak, daun mayana, jahe, apalagi? Daun jambu. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis tanaman yang biasanya kita dengarkan untuk dibuat sediaan tradisional. Tapi sediaan tradisional yang kita ketahui terdiri dari 3 golongannya. Yang pertama jamu, OHT dan fitofarmaka. Nah, yang merajalela yang biasanya kita lihat-lihat itu digendong-gendong atau yang naik sepeda itu apa? Jamu. Nah, jamu itu biasanya kita masih dapatkan hingga sekarang, ya. Oke, masih ada yang sering minum jamu? Siapa? Nah, itu jamu. Jamu itu adalah satu warisan leluhur kita yang dipertahankan sampai sekarang, ya kan? Nah, jamu ini memiliki, kalau orang tua dulu-dulu itu kan kalau kita minum jamu kan katanya kalau kurang nafsu makan dikasih jamu, ya kan? Apa tuh? Temulawak. Terus kalau kayak perempuan yang sering mengalami menstruasi yang sangat hebat, itu biasanya kalau untuk mengurangi rasa nyeri diminum apa? Kunyit asam, ya kan? Kemudian di mix sama daun sirih supaya bersih kan? Nah, itu seperti itu. Jadi banyak hal yang kita perlu ketahui mengenai tanaman obat yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia ini budidaya tanaman kita itu sangat banyak, ya. Nah, berbicara mengenai jamu tadi. Nah, sekarang kalau jamu itu sendiri apa pengertiannya? Jamu ada yang tahu? Kan tadi Ibu sebut 3, ya. Jamu, OHT sama fitofarmaka. Jamu itu apa? Jamu. Ayo, ada yang ingat? Atau pernah mendengar definisi mengenai jamu? Jadi jamu itu adalah suatu obat yang tidak memerlukan bukti ilmiah. Ya, jadi jamu itu adalah bahan atau tanaman obat yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan bukti empiris dan tidak melalui proses uji klinis maupun praklinis. Oke, jadi fungsinya kita nanti begitu, ya. Jadi untuk mempelajari farmakognosi ini, kita harus tahu dulu sejarahnya. Kemudian simplisia. Nah, simplisia ini nanti kita akan mempelajari mengenai bagaimana tata nama penulisan simplisia. Karena nanti ketika kalian menyusun KTI, karya tulis ilmiah, nanti kalian kan
ada lima jurusan untuk konsentrasi untuk karya tulis ilmiah ya. Nah, salah satunya itu ada TFI, kemudian ada mikro, ada tekno, kemudian farmakologi lapangan. Nah, itu nanti misalkan nih Taufik nanti mau meneliti mengenai membuat sediaan formulasi misalkan dari daun mayana misalkan ya, misalkan nih. Nah, otomatis kan itu daun, iya kan? Kita harus tahu dulu kan karakteristik dari daun mayana itu seperti apa. Nah, makanya fungsi dari kita mempelajari farmakognosi adalah itu. Kita harus tahu dulu apa saja senyawa yang ada di dalam si daun mayana itu, kemudian prosesnya bagaimana. Kalau misalkan kita nanti mau olah simplisianya, diolahnya itu mau apa yang mau diambilnya, daunnya kah, akarnya kah, batangnya kah, bijinya kah, dan itu harus kita tahu berdasarkan ilmu farmakognosi, karena setelah ilmu farmakognosi ini nanti akan ada ilmu selanjutnya yaitu fitokimia. Nah, di ilmu farmakognosi kita hanya sampai di mengidentifikasi artinya kita hanya melihat oh ini tanaman ini, strukturnya ini, kemudian bagaimana pengujiannya. Nah, pengujiannya itu cuman sampai sebatas kita melihat dari tanamannya. Jadi tidak sampai di proses ekstraksi, karena proses ekstraksi nantinya akan masuk di ranah fitokimia. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi sudah, jadi farmakognosi berasal dari Yunani ya. Kemudian farmakon yang artinya obat, gnosis adalah ilmu pengetahuan. Kemudian digabung nanti pengetahuan tentang obat khususnya dari nabati, hewan, dan mineral. Nah, jadi jangan cuman kalian berpikir kalau obat itu bisa dibuat cuman dari tumbuhan saja, tapi bisa juga dari nabati, dari hewani, dan juga bisa dari mineral. Contohnya kalau hewan apa? Kalau kita mau buat, kalian sudah pernah tidak lihat suatu obat yang dia dari ekstrak hewan? Apa? Cacing. Nah, itu. Ada lagi? Madu. Apa lagi? Selain itu. Nah, kalau cacing tadi untuk apa? Nah, untuk obat tipes. Itu dibuat dari jadi ekstrak cacing ya. Ekstrak cacing ya. Jadi itu dibuat untuk pengobatan atau terapi obat tipes. Kemudian masih banyak hewan-hewan lainnya. Contohnya ikan. Nah, minyak ikan. Nah, sekarang kita di Kota Palu sudah ada penelitian kemarin kakak tingkatmu meneliti mengenai ikan sidat. Jadi ikan sidat itu memiliki setelah diidentifikasi ternyata dia memiliki mineral makro dan mikro yang dimana juga dia memiliki seperti suatu zat setara dengan ikan salmon. Tahu ikan salmon? Nah, itu ikan salmon kan kita tahu ya sangat bagus ya untuk peningkatan otak kita. Nah, itu ikan sidat sudah ada, jadi penelitiannya sudah ada. Kemudian sudah diidentifikasi beberapa senyawa-senyawa kimianya. Oke? Oke. Oke, itu untuk takarannya sudah ditentukan? 2 sendok. Oke, jadi yang kita ketahui ya, obat tradisional ketika kita mengolah itu kan kita belum tahu takarannya, dosis yang amannya. Kita kan taunya cuma berdasarkan bukti empiris. Maksudnya berdasarkan pengalaman, turun-temurun kan. Kita belum tahu sama sekali nih, oh dosis yang tepatnya berapa, kita tidak tahu. Nah, di sini kita mempelajari mengenai bagaimana cara penyiapan simplisia, jangan sampai nanti, karena di satu jenis tanaman, misalkan biji kelor yang tadi Mei bilang ya, itu tidak hanya ada senyawa aktif yang untuk antipiretik atau analgetik misalkan. Tapi banyak, bisa mengandung banyak zat kimia, dan itu kan belum, mungkin sudah diidentifikasi tapi tidak secara keseluruhan yang secara lengkap kan. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu bagaimana penyiapan simplisia yang akan kita buat dalam bentuk obat herbal nantinya. Nah, di sini ada bahan baku simplisia, kemudian ada proses pembuatan,
kemudian ada cara pengepakan. Untuk bahan baku Simplisia kita harus mengidentifikasi dulu. Apa yang kita identifikasi? Kita identifikasi tanamannya. Oke, kita mengidentifikasi tanamannya, namanya, klasifikasi tanamannya itu. Kemudian setelah kita identifikasi bahan baku Simplisianya, kita masuk di proses pembuatan. Mungkin kalian karena sudah pernah buat sediaan tanaman tradisional dibuat sebagai obat, prosesnya tidak jauh dari itu. Jadi ada yang namanya proses pembuatan Simplisia itu kita ada namanya sortasi ya, sortasi basah dan sortasi kering. Nah, di sortasi basah dan kering itulah kita memasukkan prosesnya itu. Jadi sortasi basah adalah di mana si Simplisia itu kita cuci bersih, tapi cucinya tidak boleh di dalam loyang. Kita cucinya harus di air mengalir ya. Kenapa kira-kira di air mengalir? Ada yang tahu? Biar kotorannya terbawa. Kenapa kalau dia di dalam loyang misalkan, kemudian dicuci begini, kemudian di spul-spul, kemudian dicuci lagi di loyang. Menurut kalian yang lebih efektif yang mana? Selain dia supaya kotorannya dan benda-benda asing terpisah, kira-kira apa alasan yang paling mendasari di dalam kita harus mencucinya di air mengalir? Kira-kira apa? Air adalah media bakteri, ya kan? Nah, ketika kita pakai air yang kita tidak tahu itu air misalkan sudah bermalam atau tidak, atau mungkin air itu tiba-tiba dia terkontaminasi sama bakteri apa, kan kita tidak tahu. Nah, itu bisa memungkinkan dia akan terikut di tanamannya, di Simplisianya. Makanya kita lebih baik mencari aman. Cari aman dengan mencuci di air mengalir. Kayaknya sudah mengantuk semua ini dan lapar ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, kemudian proses pembuatan Simplisia setelah disortasi basah, kita masuk di sortasi kering. Nah, di sortasi kering Simplisianya diangin-anginkan. Jadi kalau misalkan dia daun, dia diangin-anginkan dan dia dijemur. Tapi tidak boleh dijemur di bawah matahari. Penyebabnya kenapa? Kalau aktifnya nggak cepat hilang, Bu. Iya, supaya zat aktif yang ada di daun itu tidak tertarik atau terkontaminasi sama sinar matahari. Makanya dianginkan itu atau dijemur di ruangan, di dalam ruangan atau di teras begitu saja boleh. Nah, setelah itu baru kita rajang. Nah, kalau sudah kering, kadar air berapa maksimal, kira-kira berapa untuk kita tahu bahwa Simplisia itu kering? Di mana tolak ukurnya atau di mana parameternya? Kalau kita, oh ternyata ini Simplisianya sudah kering nih. Itu dari mana kalian melihatnya? Ya, apalagi? Ya, tekstur, warna, tekstur, apalagi? Aromanya yang bau khasnya ya. Nah, jadi untuk Simplisia ini kita harus mengurangi kadar Kenapa dikurangi kadar air? Oke, lanjut. Nah, ini setelah kita sortasi basah, kita melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu mengepak. Nah, ini mengepak. Biasa kalau di lab fitokimia atau lab farmakognosi, Simplisia itu dikepak menggunakan koran atau menggunakan plastik, ya. Kemudian diberi label. Nah, biasanya ada label yang ketika setelah dirajang ternyata dia harus dikeluarkan. Dia dikualifikasi dari Simplisia. Oh, ternyata dia sudah tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam penyimpanan. Kita lihat karena apa? Ketika kita pegang dia langsung rapuh, ya kan? Oh, berarti sudah tidak bisa digunakan, gitu. Jadi kita ada yang namanya sortir akhir. Nah, baru dikemas, kemudian disiapkan untuk nanti. Ada juga yang misalkan kalau dia bukan dalam bentuk daun atau dia dalam bentuk biji atau apa, biasanya dia direndam. Ya toh? Nah, direndam di dalam toples. Kalau dia yang memerlukan memang
penyimpanannya lembab. Nah, itu biasanya dia direndam. Oke. Kemudian di sini tadi sudah ya, kalian pasti sudah tahu bahan baku Simplicia itu dari mana saja, banyak. Bukan cuman mungkin di Indonesia ini kita tahu beragam macam tanaman. Mungkin materinya sampai sini dulu ya, soalnya kayaknya kalian sudah lapar dan mengantuk. Nah, nanti Ibu kasih tugas boleh? Oke, jadi nanti tugas kalian adalah tugas per kelompok, di mana tugasnya adalah mencari jenis tanaman yang ada di Kota Palu, kemudian membuat klasifikasi tanamannya, khasiatnya apa saja, dan untuk terapi apa saja. Oke, Ibu periksa minggu depan, dan kita akan ketemu di materi selanjutnya mengenai tumbuhan liar. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, silakan. Pokoknya dalam satu kelompok maksimal 10 tanaman. Dan itu yang ada di Kota Palu. Tidak boleh di luar kota ya. Karena kita tinggal di Kota Palu toh. Nah, kalau tidak cari yang di kota, misalkan tiba-tiba, Ibu saya tidak dapat tanaman yang di Kota Palu, ada yang dari Makassar, berarti kamu pindah di Makassar. Oke? Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih karena hari ini semuanya sudah hadir. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita bisa berjumpa lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.